4 3 2 1. Aja nesu iki lagu wajib loh. Ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Terima kasih. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi Pak, orang Indonesia itu hampir tidak pernah punya pengalaman terhadap kemurnian. Hampir tidak pernah ketemu orang murni. Jadi cara berpikirnya itu dan nalurinya itu naluri yang tidak percaya kepada kemurnian. Jadi angel kok percaya ono wong kok tenanan ki angel, mesti dianggap ono pamrih. Orang kok ngumpulin orang begini tiap bulan ini mesti harus mobilisasi, mesti dimaksud apa-apa. Kan begitu. Kadang-kadang jamaah sendiri juga tidak percaya, untuk apa toh gini tiap bulan di mana-mana lagi. Besok ditambah lagi di Surabaya namanya Bang-Bang Wetan. Abang-abang wetan karena sekarang sedang lingsir wengi. Ini turut Kidalang. Untuk apa semua? Ya untuk itu, ya mau copat syafaat untuk apa? Ya untuk mau copat syafaat ini. Tidak untuk yang lain. Jadi begitu selesai mau copat mas syafaat ya kita pulang, terus nanti bulan depan kita kesini lagi. Ya itu memang untuk itu, tidak untuk mobilisasi, tidak untuk ngincer kekuasaan, tidak untuk ngincer apa-apa, dan orang tidak percaya. Yang sekarang harus dipopulerkan justru adalah yang punya pamrih. Kalau kampanye politik itu kan jelas ngomong kedaulatan, ngomong rakyat, kesejahteraan, ini janjian lah mengarep golek duit-duit.
itu malah dipercaya. Tapi kalau yang begini malah nggak dipercaya. Jadi saya ini orang yang tidak dipercaya di Indonesia ini. Dan itu kemudian ternyata setiap orang kaya ngono kuwi. Apa ya iya nek Cak Nun kaya ora duwe pamrih. Bragedes, enggak mungkin. Jadi ketika saya menjawab sesuatu, itu orang juga tidak bisa memahami sesuatu itu sebagai sesuatu. Jadi orang itu terbiasa mencari udang. Kalau dikasih tahu batu, itu dia tidak bisa nerima batu karena dia selalu cari udang. Itu maksud saya. Karena setiap pengalaman bangsa Indonesia itu ada udang di balik batu. Wong nolong we ada udang di balik batu. Parpol-parpol nggawe posko di tempat gempa ada udang di balik batu. Agama-agama tertentu nolong orang yang kelaparan ada udang di balik batu. Pemerintah ada udang di balik batu. DPR ada udang di balik batu. Jadi kita tidak pernah punya pengalaman selain itu. Kabeh dong ini ya. Sambatan tua banget cak ngene bojoku ngene anakku arep lahir aku urung duwe penggawean ngene ning ora nyebut jenenge sapa. Njur tak bales. Mas atau Mbak atau siapa, saya enggak tahu. Kalau sampean sebut nama sampean, kita bisa mendapat 3 manfaat. 1, ngirit pulsa. Jadi aku ora perlu takon jenengmu sapa, njur kok bales meneh lak ngirit 300 kilo to. Kowe 300, aku 300. Nomor 2, aku ya lega atiku jelas to sapa sing tak omongi, nomor 2. Nomor 3, kita juga menjadi tidak disalahkan oleh prinsip silaturahmi. Itu. Wes tak jelasin ngono, jawab maksudnya. Lho piye sih? Lho ya maksudnya ya kuwi mau. Saya di SMS dari Mandar, Cak, Mas Halim HD datang dan oleh teman-teman diantar ke rumah saya untuk nginep di rumah saya. Terus tak bales ya alhamdulillah ya iso-isone dayoh ki ya dihormati digo lah gitu. Dihormati sewajarnya. Balesi maksudnya lho piye sih iki? Kok maksudnya iki piye? Ya dayoh itu ya gitu deh. Ini masalah kecil. Nanti kita tingkatkan. Gusmus pentas. Pakai Idris Sardi, maca puisi, pakai ngeletak, pakai duduk, pakai berdiri, pakai macam-macam. So apik banget lah. Kalau Anda nonton videonya apik banget Gusmus pentasnya. Begitu selesai pentas, dikerubungi wartawan ditanya, Gus, maksudnya pentas tadi itu apa? Loh ya kuwi mau. Jadi Gusmus frustrasi sampai hari ini oleh pertanyaan itu. Lah terus piye sih lagi kita mau pentas 3 jam Begitu selesai itu tadi maksudnya apa? Lah terus piye to iki? Kiai Kanjeng keliling kenduri cinta apa segala macam ditakoni. Cak sebenarnya maksudnya acara kenduri cinta ini apa? Loh ya kenduri cinta. Enggak. Misinya. Loh ya kenduri cinta. Loh piye sih wong-wong iki? Nah, itu karena apa? Karena dia tidak percaya kepada kemurnian. Maka saya tidak pernah dipercaya di Jogja tidak pernah dipercaya. Karena mereka tidak percaya bahwa saya murni. Itu. Nah, ini contohnya banyak sekali. Banyak sekali. Kan ada di rumah sakit jiwa itu, Pak Pujo, kan ada di rumah sakit itu jenis sakit yang konslet. Jadi ketemu Pak Pujo jam 6 pagi, halo, kenalkan nama saya Ainun, saya aslinya dari Kadipiro, gitu kan wis. Wis engko terus dia ngerokok meneng. Engko Pak Pujo liwat meneng, halo, kenalkan saya Ainun, saya dari Kadipiro. Ngono kuwi sedina iso ping 35. Nah, orang Indonesia ini ada titeni wis. Berita koran, berita TV, titenono kuwi. Titenono sing konsulat ku akeh banget. Baku sininya baku, pokoknya biyen di format piye, di set up piye. Lho presiden ono gempa, ono tsunami di Pangandaran ini sarannya, instruksinya evakuasi tetap harus dilanjutkan. Terus ya ora ono gumon padha konslete.
Mas, wong iku nek ngelih iki rasa kok perintah mangan. Ya mesti golek-golek pangan dhewe. Nek ana mayat sing isih glethak kaya ngono ki ya mesti wae dievakuasi langsung rasa instruksi presiden. Kowe iki dadekke presiden iki untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih cerdas. Anak menginstruksi kaya ngono kuwi ora perlu presiden toh. Coba yang ngising do cewek. Lho iki. Lah ngono dadak ngangkat presiden menggo cewek wae ya mesti wae ngising ya cewek. Kalau ada mayat bergelimpangan ya mesti dievakuasi, ndak perlu diinstruksi presiden. Kuwi saking orang ngertine, saking kosonge, saking konslete. Dunia sedang bergolak. Hizbullah memberi pelajaran besar kepada Amerika dan Israel. Israel lupa bahwa Hizbullah itu tidak tampak. Anda itu bisa menang kalau musuh Anda jelas. Begitu musuh Anda tidak ada identifikasinya, Anda kalah mesti. Pasti salah perhitungan. Dan itulah kegembiraan kita, rasa syukur kita, karena Anda ini tidak bisa ditembak. Karena Anda murni. Arep gawe apa? Kowe. Kumpul ini untuk bikin apa? Lah ndak ada, mau ditembak bagaimana? Jadi mereka tidak mengerti, mereka mengertinya udang kok. Padahal ini lah batu toh. Ayo nek udang arep dibandemke nang watu ayo gelut tapi ya udang musuh watu. Mesti ajur udange. Kan gitu. Anda kan batu, artinya Anda batu ya batu, ndak ada udangnya di balik batu itu. Gitu loh. Saya mohon kita punya kemurnian. Saya mohon kita mempertahankan kemurnian. Kemurnian itu apa sih? Ngene lho Rek. Kemarin di Padang Bulan apa di mana ya? Di Jakarta apa di mana saya? Gini loh. Jadi berkatalah kepada dirimu sendiri, aku ini orang tidak baik. Maka pekerjaanku yang terpenting adalah membuat kebaikan. Apa sebabnya? Mergo aku iki wong ora apik. Ngerti ya? Maka pekerjaan saya adalah bikin kebaikan. Saya ini orang yang tidak murni, maka saya akan berjuang untuk memurnikan diri saya. Saya ini orang yang jahat, maka pekerjaan saya adalah menghindari kejahatan sebisa mungkin supaya saya tidak semakin jahat. Ngono lho Rek. Ngerti maksudnya ya? Itu pedomannya lebih bagus, ora kok njuk alim banget kaya ora duwe jahat-jahat atau sithik-sithik ngono kae. Itu bahaya kalau Anda merasa sudah beres alim. Khusyuk itu bahaya. Itu sebab Anda tidak akan terdorong untuk menciptakan kekhusyukan dan kebaikan. Banyak ulama-ulama, habib-habib, kiai-kiai yang sudah yakin bahwa dia benar dan pasti masuk surga, sehingga dia tidak terdorong untuk berakhlak baik sehari-hari. Wong wis jelas mlebu swarga kok. Ambek aku ngampleng nonyo raimu ya aku tetap mlebu swarga. Jadi tidak terdorong. Nah dengan rasa kita bersalah, rasa jahat, nek cara Jawane bisa rumangsa gitu ya. Maka kita akan terdorong untuk berbuat baik. Saya bukan orang suci, maka saya itu sering semampu-mampu saya cari kesucian. Jadi orang suci itu tidak bisa, Mas. Tapi kalau bisa, ada sesuatu hal di dalam hidup Anda yang Anda pakai untuk nabung kesucian. Nabung kesucian itu piye? Nyun sewu ya aku ora piye-piye. Misalnya aku karo Mbak Fia gawe usaha apa ngono ya. Itu tak nggo misalnya duwe usaha telu ya sing loro tak nggo nabung kesucian. Nabung kesucian itu bagaimana? Ya aku ora njaluk duit saka kono babar pisan, aku mung memodali tok, seneng ndelok wong nyambut gawe, ning aku ora njaluk persentase. Apa sebabe? Ya aku ya pengen duwe suci-suci sithik no. Wong aku wong elek kok. Saya orang jelek kok. Saya orang tidak suci kok. Maka saya harus punya tabungan kesucian sedikit-sedikit. Anda nolongin orang di jalan, nyorong truk, nyorong mobil, mbok dipakai aja untuk nabung kesucian. Dah saya tidak berpamrih, saya nyorong saja, ini lumayan nih saya nyicil-nyicil kesucian kepada Allah kan itu. Dengan saya bersih ingin menolong benar itu. Dan tiap hari kita mengalami banyak hal yang bisa kita pakai untuk nabung kesucian. Kalau Anda nabung kesucian teman-teman sekalian, apa rahasianya? Bukan nanti Anda dapat surga. Tidak penting, nanti akan saya ceritakan kenapa surga tidak terlalu penting. Itu akan menjadi investasi bagi Anda di mata Allah. Nanti kalau ada apa-apa yang darurat, Anda pasti akan lebih ditolong daripada orang yang investasinya kecil. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang sangat bahaya, yang orang lain mungkin tidak tertolong, Anda tertolong oleh Allah. Karena apa? Karena Anda punya celengan itu tadi.
Nah, itu nanti dalam momentum-momentum peristiwa hidup kita yang bermacam-macam, itu nanti akan terbukti. Mulanya sing sregep nabung kesucian ini sing sregep. Mboming sekedar 500 rupiah, 1000 rupiah dan seterusnya lah, bersikap baik kepada orang, tapi tabunglah kesucian sebanyak-banyaknya. Saya pernah disogok 3 miliar untuk supaya Gus Dur memberi surat izin pulau judi itu, saya langsung dikasih 3 miliar, dan kalau Gus Dur ngasih surat izin itu lewat saya, maka saya akan dapat 500 juta sebulan. Aku dengan seneng, wah seneng banget iki ana duit tok semene kae Pak, aku sekolahanku lagi kacau, wah seneng tenan. Ning iki rada gawe susah aku iki, aku soalnya nek tak terima iki aku bingung dhewe iki, gek duit ngene iki dienggo sekolahan entuk apa ora, wis timbangane bingung tak suwek wae ya Pak, ya tak suwek. Wek wonge bingung lho iki ana cek 3 miliar kok disuwek. Tak suwek. Lho aja kowe meng aku dhewe gelo aku ngono. Aku nyuwek ya gelo nganti saiki iki tak oreng-oreng awakku. Aku ngopo to ya, aku kok tak suwek barang. Lho ngono lho Mas, ngerti Mas ya? Jadi jangan menyangka saya orang suci, cuman saya berjuang untuk supaya punya kesucian, sak mampu-mampuku. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah saya menerima seperti itu. Karena apa? Karena Allah membuktikan kepada orang-orang yang berjihad untuk kesuciannya, dan Allah menjaganya dengan cara memberi rizki min haitsu la yahtasib. Jadi bukan kok terus wong nek wis suci terus ndelok wong wedok ora tertarik, ya tertarik. Ndelok duit ya tertarik, duit ora tertarik. Siapa enggak suka duit? Aku suka duit. Cuman untuk menerima itu atau tidak, itu masalah lain. Tapi nek aku kowe takon aku seneng duit, seneng edian apa? Seneng banget aku duit iki. Top wis senenge wis. Tapi sak seneng-senengku karo duit isih kalah karo perjuanganku nang awakku dhewe untuk memurnikan diri saya. Jadi mati tak belani. Aku wong tirakat kecilik. Nek ming nolak duit semono wani aku ning ya karo gelo. Ngerti ya Mas? Jadi manusia gitu loh Mas. Orang juga jadi malaikat. So nanti Anda tidak tahan kalau jadi malaikat. Anda tidak kuat. Setelah itu Anda diem-diem jadi setan. Nah banyak toh Mas? Mergo kowe wis dadi malaikat ning ngarepe wong akeh, akhire kowe ora tahan wong kowe dudu malaikat kok. Mulane bloko wae karo wong aku ya seneng. Ning untuk saya terlibat di situ, mohon maaf saya punya prinsip lain. Saya punya perjuangan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah kalah untuk soal-soal seperti itu. Ya nafsu la taqnati min dhallatin azma innal kabaira fil ghufrani kalamani. Wahai jiwa hambaku, jangan pernah putus asa. Ya nafsu la taqnati dari segala ujian-ujian yang aku berikan kepadamu yang tidak tertanggungkan seakan-akan oleh hati dan pikiran. Min zallatin aduma sesungguhnya kebesaranku dan cintaku, ampunanku wahai hambaku lebih besar, lebih besar, lebih besar dari semua duka, derita dan masalah-masalah. Maka bergabunglah kepada cintaku. Innal kabaira fil
Veronica Allahumma salli wa sallim ala habibika wa habibina Muhammad. Laulaka ya Allah, kalau tidak karena Engkau ya Allah, kalau tidak karena semua ini aku lakukan demi Engkau ya Allah, maka tidak ada tenagaku dan tidak ada semangatku untuk melakukan apa saja. Baru hari ini aku tahu lillahi ta'ala artinya adalah kalau tidak karena Engkau, aku tidak kuat melakukan semua ini ya Allah. Dari hari ke hari, diseret ke sana kemari, dibanting, dicampakkan, ditaburi rasa dengki dan dihujani oleh kebencian-kebencian, oleh ketidakpercayaan yang bertubi-tubi mengiris hatiku tiap hari. Kalau tidak karena ini semua untukmu ya Allah, kalau tidak karena untukmu ya Allah, untuk apa aku berbuat baik kepada manusia? Untuk apa aku mencintai mereka? Untuk apa aku menolong mereka? Untuk apa aku setia dan beristiqomah menyelenggarakan semua ini dengan penuh ketabahan, dengan pengorbanan yang terus menerus ya Allah, karena Engkaulah alasanku ya Allah. Terima kasih. Terus Pak Pendeta ini saking senenge ono acara kaya ngene iki misuh entuk ngomong asu bola-bali dhek wah seneng banget dek. Saya ini sebagai pendeta tidak pernah satu kali pun mengucapkan kata-kata itu. Tapi malam hari ini saya betul-betul ingin mengucapkannya dek, ngomong ngono. Apa tadi asu? Ngomong ngono gitu ya, seneng banget dek. Wes, iya Pak, dalam Islam itu semua ada konteksnya. Kalau diinjak kakinya ya disarankan kalimah thayyibah sik ya, tidak pisan subhanallah, tidak pindo alhamdulillah. Tidak ping telu la ilaha illallah, tidak ping papat Allahu akbar, tidak ping lima la haula wala quwata illa billah, tidak ping enam asu. Jadi Allah mengatakan kamu jangan berkata kasar kecuali dalam keadaan terani. Nah, ya lah ukurannya ping telu apa papat lima ini tergantung kekuatanmu. Kalau kamu sekali sudah merasa teraniaya ya langsung wae. piye kowe? Lah saiki ukurane nggak bisa dong distandardisasi dong. Ono wong sing lemah, ono sing kuat, ono sing diapa-apake ming alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, terutama wong Jawa ki apa wae alhamdulillah. Untung kiai-kiai sekarang terbukti tidak memiliki pertimbangan sosial di bidang apapun saja. Di bidang apapun saja terbukti. Ada gempa tidak bisa ngasih fatwa. Ada lumpur tidak bisa mengasih formula. Fatwa pisan wis salah. Infotainment haram. Aku piye wis salah pol gue wis. Ora salah maksudnya akhlaknya bener tapi formula ilmiahnya salah besar. Infotainment kok haram. Gue padha karo listrik haram. Mergo ngertine Pak Yai wae listrik ku dienggo wong londe kae. Wong gerono wong londe mesti nganggo listrik, terus listriknya haram. Ngono kita. Lah men kuwi meng alat to. Infotainment itu gue ngerti. Ini infotainment sekarang ini. Kalau sekarang ngomong substansial, hakikat, infotainment sekarang ini infotainment besar-besaran. Infotainment itu artinya singkatan dari informasi dan entertainment. Jadi sekarang ini kita sedang mendapatkan informasi dan hiburan, bener nggak? Jadi ini infotainment. Dan aku nuruti fatwane Pak Hasyim Muzadi iki bubar iki. Infotainment itu ndak apa-apa. Yang salah adalah
perilaku-perilaku, keputusan-keputusan yang melanggar akhlakul karimah di dalam menggunakan infotainment. Misalnya ghibahnya, gosipnya, buka-buka auratnya, tidak mau investigasi, aran-aran, zon. Sekarang itu di Padang Bulan sudah lahir istilah, sekarang itu orang bukan hanya suudzon itu masih lumayan, sangka buruk ini enggak sangka buruk, yakin bahwa itu buruk kok sudah ainudzon dan suul yakin. Loh, itu lahir nih Padang Bulan saya kisah. Itu lahir di Padang Bulan itu kemarin. Ainudzon, jadi sudah yes, suul yakin. Jadi keburukan itu diyakini benar sebagai kebenaran, sebagai kebaikan. Sudah diyakini benar. Wong jadi acara gosip, yakin benar gosip itu baik kok. Dan menggosipkan itu dengan tenang, itu Eko Patrio pulang umroh yang gosip, dan tidak ada hubungannya antara umroh sama bahwa gosip itu tidak boleh. Layak tabatu mbak tuh. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtabatu mbak tuh. Kirana hubungane iku nek ora sirah sigar apa kuwi. Dadi sarafe kene karo kene ora nyambung. Kembang di dalam taman, ambilkan air lalu kau siramkan. Jangan biarkan bungamu merambat tanah sejadi-jadinya, dipijak orang tanda tak guna. Jika bungamu mengaui restu, pentinglah segera dengan hati megah. Jangan tunggu hingga bunga layu, nanti disinting di orang lalu. Kecewa kalbu penuh cemburu. Betapa nikmat harumnya tiada menghiraukan bunga. Oh, insan yang pandai menilai akan keindahan warna aneka bunga. Sungguh beruntung bunga yang dijaga, pupuk dan disiramilah juga oleh orang yang bijak dan mengerti. Dijaga bunga sepenuh hati dari godaan si kumbang jati. Betapa nikmat harumnya tiada menghiraukan bunga. Oh, insan yang pandai menilai akan keindahan warna aneka bunga. Sungguh beruntung bunga yang dijaga, dipupuk dan disiramilah juga oleh orang yang bijak dan mengerti. Dijaga bunga sepenuh hati
dari si godaan si kumbang jadi, dari godaan si kumbang jadi, dari godaan si kumbang jadi. Saya jadi ingat satu ilmu. Jangan khawatir, Anda yang beribadah, yang rajin bersolawat, yang rajin sholat, itu Anda akan masuk surga. Cuman pertanyaan saya gini, ada 3 faktor dalam hidup yang terkait satu sama lain sebenarnya, tapi kita ambil unsur-unsurnya. 1, ibadah. Maksudnya ibadah mahdhah ya. Nomor 2, cari ilmu. Ya cari ilmu sama ibadah kan bisa jadi satu toh. Ya, tapi pokoknya nomor 2 cari ilmu dulu. Cari ilmu itu artinya tidak hanya sekolah atau ikut diklat pusat grafika. Yang namanya sekolah itu datang ke pasar, melihat sesuatu, mempelajarinya. Itu belajar. Ada motor rusak, diudak-udak karo ndodok kayak. Ya itu namanya belajar, mencari ilmu. Jadi 1 ibadah, nomor 2 mencari ilmu, nomor 3 kerja keras. Kerja keras. Pertanyaannya adalah yang mana yang paling tinggi derajatnya di antara 3 itu. Malam ini ingin saya katakan, mohon maaf kalau ada yang sakit hati, ojo gumun karo wong sing rajin ibadah. Kowe rasa kagum karo wong sing sok wiritan. Kayak sok-sok nek wiritan milih dino Minggu pas kerja bakti kayak. Mending wiritan mbangane macul-macul. Wis entuk gengsi gede, image bagus, rasa keringetan. Jadi kadang-kadang wiritan itu dipakai oleh para pemalas yang pelit. Wis milih ndi kowe ngancani wong loro, biayai rumah sakitnya apa wiritan, milih ndi aku takon. Ngetokke duit 500.000 apa wiritan, milih ndi? Mesti milih wiritan. Lah nek ngono wong wiritan derajate mung kalah karo 500.000 ta. Dadi rasa gumun karo wong wiritan lah. Lho ojo njuk kowe merasa rendah kalau wiritan. Enggak, wiritan itu sangat bagus, ibadah itu wajib dan sangat bagus, tapi dia tidak nomor 1. Secara alamiah dia tidak nomor 1, dia ibadah itu baru dilakukan oleh akil balik. Dan manusia hidup itu sejak bayi. Dan bayi itu bekerja, nangis, kerjanya bayi itu nangis, ngompol, ngising, itu kerjanya bayi, tapi dia bekerja sejak kecil. Jadi manusia itu nomor 1 bekerja. Bekerja itu apa? Bekerja itu Anda tidak mengingkari amanat Allah. Dikasih badan, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih peralatan-peralatan, Anda tidak mengingkarinya, sehingga Anda mengerjakan sesuatu dengan alat-alat yang dipinjamkan oleh Tuhan, dan itu yang nomor 1. Nah, kalau mau lebih hebat ya kerja-kerja dok ya gak ono gunane, ya kerja pakai ilmu, dia berdialektika. Ya mosok kerja ndak pakai ilmu. Harus dong dengan sekaligus mencari ilmu, sekaligus amal ilmiah, ilmu amaliyah, ngono kae lho. Itu sekaligus. Baru dilandasi dan diperkuat oleh ibadah. Lah nek urip ora nganggo kerja, ora nganggo ilmu ning ibadah tok. Jare Kanjeng Nabi ora mlebu swarga. Anda sudah tahu cerita klasik seorang pemuda yang selalu di masjid wiritan isu awan sore bengi terus Kanjeng Nabi kagum iki top tenan bocah iki ampuh. Njuk takon karo bocah liyane, kuwi cah ampuh kuwi nek mangane piye kuwi, ekonomine nafkahe piye. Terus jare bocah kuwi, "Oh niku dianu kok dikirimi kali Kang Mase. Kang Mase niku sok anu ngirimi panganan awan bengi." Terus jare Kanjeng Nabi, "Ya wis ucapkan selamat kepada kakaknya karena dia masuk surga." Lah nek sing ibadah niku ya urung karuan. Aku milih ndi lunga kaji wong apa lunga kaji dhewe? Mulya ndi aku takon. Mulya ndi? Nah, iya, meskipun Anda tetap wajib naik haji. Tapi kan ketidakmampuan kan bisa menimpa kita. Lah kuwi karo lunga kaji piye wong iki ana wong sing luwih pantes lunga kaji ya tak kei dhek wae aku urung pantes kok. Ya wes aku ben mlebu neraka ora apa-apa aku urung pantes kok.
Dadi engko ning neraka engko ning akhirat ben lucu to. Kayak sing tak lungokke kaji mlebu swarga, ya aku ning neraka. Apa kedadean ngono kuwi? Malaikat izin to kuwi. Angin to, aku liwat ya bareng nglungokake wong pira wae Mbak Fia nglungokake wong pira wae, njuk mlebu neraka karo Novia. Njuk begitu sing tak lungokke mlebu swarga, mlebu swarga rek. Malaikat iki izin to. Ampun ngoten Cak Nunah. Ngono kita. Wes, pakai pikiran itu namanya ilmu. Saya tidak mengatakan bahwa Anda jangan naik haji, tetap wajib. Tetapi tolonglah cari kemuliaan. Pahami dengan ilmu. Antara saya sering saya katakan antara peci sama sandal. Sandal letaknya di bawah dan tiap hari diinjak-injak, tapi disitulah letak kemuliaan dibanding peci. Lah ya piye to mosok peci luwih mulya mbangane sendal ya pekokno kuwi. Aku wudu di rumah melayu arep Jumatan nganggo peci tok ora sandalan, nanti kan kono kudu wudu meneh kowe. Ane nek ora kupulukan ning sandalan lah ora perlu wudu meneh. Karena sandal itu melindungimu dari kotoran dan sakit. Sementara peci nglindungi opamu? Kudanan ya tetep kudanan, apa coba kuwi? Panas ya tetep kepanasan wong peci wae. Kanjeng Nabi ya siji-siji Rasul ra ono sing peci ra ono. Nabi Adam nanti Muhammad, Nabi Khidir apa meneh ra tau, kuplukan ra tau. Dadi ngene iku rasa kok, alah. Iki mergo aku urung keramas wae. Gitu ya Mas ya. Nah, sekarang rumusnya terakhir sekali rumusnya mengenai ilmu apa? Ibadah, ilmu dan kerja. Kerja itu bahasa Arabnya apa? Madza fil Arabiyyah. Teman saya yang dari timur. Apa? Amal. Dalam bahasa Indonesia selama ini kata amal dipahami sebagai apa? Wah, kayak kota amal. Kayak kota amal ini maksudnya apa? Bener apa salah kuwi? Kayak ning dalan ana masjid arep dibangun juga ada kota amal. Kuwi bener apa ora kuwi kata-kata kuwi? Aku ndase sigar apa melengkung? Salah apa bener Mas? Maksudnya kan kota infak tau kuwi atau sedekah. Aku disebut kota amal. Lah wong kata amal wis salah 5 abad. Piye? Ngene njak arep bangkit. Bangkit Sanjaya. Mboneng ndi kuwi bocah kuwi saiki. Jadi yang namanya amal itu artinya kerja. Kalau mau ampuh dalam bahasa Indonesia kerja keras. Nah ukurannya begini, Anda masuk surga asal Anda rajin beribadah. Ning ya ming ning swarga, mungkin kuwi ning dek. Nah, ibarat kapal ya ning dek. Tapi kata Allah, Allah akan memberikan derajat tinggi kepada orang yang berilmu. Maka kalau Anda beribadah tapi juga mencari ilmu, surga Anda akan di tempat yang tinggi. Jadi kowe mlebu swarga ora ketemu Yai Budi. Engko jonjok kowe memfitnah. Yai Budi ora mlebu swarga boleh. Padahal ning dhuwur dhek. Lagi gudebak. Ngok. Ning dhuwur. Ilmunya adalah amal tadi itu bahasa Indonesianya bekerja atau bekerja keras. Kata Allah, orang yang bekerja keras dan kerjanya itu baik, ya kerja keras itu orang yuk ning Malioboro sedina bleng ngincer sapa sing iso dicopet. Ya kerja keras nih ya dudu kuwi jenenge amal soleh. Jadi kalau ibadah rajin itu masuk surga. Kalau Anda juga sambil mencari ilmu, Anda derajatnya tinggi di surga. Tapi kalau Anda adalah pekerja keras, Anda mendapatkan lebih dari surga, yaitu Anda mendapatkan perjumpaan liqa'u atau perjumpaan dengan Allah, bermuwajah dengan wajah Allah. Aku bukakan wajahku yang indah untukmu. Jadi hormatilah orang yang bekerja keras. Dan kebahagiaan saya adalah melihat orang bekerja keras. Seneng aku ndelok wong kerja keras sih. Seneng. Jadi Anda harus bangga kalau Anda bekerja. Tinggal bekerjamu itu dipakai, diklambeni syahadat, diklambeni akhlakul karimah,
maka kerja keras Anda akan membuat Anda di atas surga. Orang yang sudah berjumpa dengan Allah yang masuk isi butuh swarga. Gitu. Walau mentari di tangan kanannya, walau rembulan di tangan kirinya, beri ia bumi dan isinya, tak terbeli sejati cinta. Walau sepi mengucilkan hidupnya, walau mau kau timpakan padanya, kau tentang langkahnya, mengibarkan cinta Tuhannya. Anta syamsu anta badr, anta nurun taqadur, anta iksiru wa ghali, anta misbahu sudur. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal wafiqai, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salamun alaik, salamun alaik, salawatullah. Anta ruhi wa anta mahabbati, anta izzati wa anta qalbi, anta iziru wa ghali, anta isbahu suduri, anta syamsu anta badr, anta nurun fawqa nur, anta iksiru wa ghali, anta misbahu sudur. Ya habibi ya Muhammad, ya rusal wafiqain, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblah. Cahaya ilahi memancar di wajahnya, seluruh alam menundukkan muka, bulan dan mentari pun terkesima, tercapai sahaja hidupnya. Anta syamsun anta badr, anta nurun fawqa nur, anta iksiru wa ghali, anta misbahu sudur. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal wafiqai, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblah. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nur, anta iksiru wa ghali, anta misbahu sudur. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal wafiqai, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblah. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nur, anta iksiru wa ghali, anta misbahu sudur. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal wafiqai, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblah. Rasulullah mencium tangan dari seorang pekerja pemecah batu
Di balik itu ada kehalalan, ada kebarokahan. Terus Anda tahu perjalanan dari gandum menjadi roti, dari padi menjadi nasi, proses melewati api. Kalau toh ini ma'iyah adalah bagian dari sarang yang bergoyang-goyang di pucuk-pucuk kehidupan, maka Allah akan menaburkan kekuatan terbang di masa datang. Iki sing ora paham lho iki. Cinta jangan dikira gampang. Melewati api antara putus asa dan harapan, antara bunuh diri dan keberanian. Terus biar roti antara gosong dan menjadi roti. Ada dua. Kuwi nak diunggah-unggah ke antara swarga dan neraka. Ini harus Anda pahami dalam dunia apapun. Mulane awakmu kepengin menerima rahmat dari Allah. Syaratnya ngono lho nek cara Cak Nun kuwi duwe ora wadahi. Nah, inilah yang saya harapkan ke depan Anda dengan potensi penggodokan yang ada. Ini harus ready for use. Untuk apa? Work. Kerja. Amal. Yes. Work. Mergo nak orang ngono, nanti hidupmu akan memiliki proses ketergantungan. Ujungnya adalah pemanjaan. Anda tahu, dunia modern adalah proses memanjakan manusia. Dari konvensional menjadi digital. Lho iki ilmiah sithik iki. Iki wong Jakarta wae rong karuan nak iso model ngene iki. Ya ketake desa tapi ngungkuli kota. Jangan dikira yang enak kemudian lahirlah enak. Bisa saja. Anda harus tahu sebuah logika berbalik. Manisnya derita dan deritanya kebahagiaan. Kowe kudu kenal iki, kowe nek ora kenal iki kowe ora arti keadilane Gusti Allah. Ngono. Mula dikira kekuasaan tuh enak, menggiring kepada penjara. Ngono ki nek ora kelas tanding ngono. Hati-hati menjadi kekuasaan. Dan jangan dikira kecantikan itu membuat orang bahagia. Anda tahu mawar yang tidak berduri. Anda menawar kerajaan, Lady Diana. Berada di istana dengan servis-servis yang mana suka dia. Tetapi apa ujung dari perasaannya? Kerajaan bagiku adalah penjara. Suka ngeluyur-ngeluyur. Dikira orang kecil-kecil itu menderita, siapa bilang? Mereka tertawa lepas karena banyak lelucon-lelucon tanpa menonton pelawak di televisi. Ya banyak orang ingin pinter tanpa sinau, ingin uang tanpa bekerja, ingin mati husnul khotimah tanpa istiqomah, terus sampai ke surga tanpa amal. Kata Allah, apa mungkin? Bisa, kata Allah di Quran. Cuman menunggu kalau ada onta bisa masuk ke lubang jarum. Atau menunggu gagak berbulu putih. Mohal. Ini pecah ndase kuwi. Ilang ndase. Mula Anda itu jangan suka kemapanan. Anda nanti dinilai bobokkan oleh sejarah dan Anda kehilangan power di tengah badai menyerang, gelombang menyerang. Kalau bisa Anda harus terdidik untuk bercanda dengan gelombang.
Iki tuku ngapalke ya ora ilok-ilok iki. Kowe meneng sih. Iya iki lali terus e. Kalau hidup tanpa dinamika, gitu, bagai bunga tanpa bau. Kowe ora ana gondone kowe. Padahal Iqbal mengatakan, hembuskan panas nafasmu agar harum segalanya. Jangan kau hidup bagai ombak yang hanya bernyanyi ketika terhempas di pantai. Jadi krasa ki nek wis kepepet, ini tidak rasional. Krasa-krasa wis meteng. Oh. Pekok kowe. Nah, kuwi bojone no wat-wat. Lah kok Indonesia kok krasa nek wis sembarangan habis. Di mana makna eksistensimu sebagai generasi muda? Yang digugat oleh Rasulullah, subhanul yaum rijalul ghad. Ini sebuah tuntutan yang tidak boleh ditawar-tawar. Kita harus bekerja. Rumusnya sama seperti yang dulu saya sampaikan di sini. Action lah di dalam kehidupan itu. Loh, yo mbah ra ketang kowe petok sedulurmu mesem apa ngelongke apa. Ini seperti kalau sakno dulu pernah ibarat penari yang betul-betul khusyuk sampai melayani berbagai kehidupan. Kalau ini Anda miliki, inilah yang disebut Anda itu kader-kader yang memenuhi tuntutan sejarah. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupkah enak dia? Cak Nun menulis dalam buku, bahkan bertanya, siapa yang deritanya melebihi dia? Ya kan berpikir ngono lho maksudnya. Wes tak takon, aku nak pengajian kampung-kampung aku ngono Isra Mi'raj. Wes aku nak ana wong sedih aku tak takon. Sapa sing sedih? Tur bandingno mbek Rasulullah. Sepiro sedihmu? Ngono iki janjane kalimat tulisan. Siapa yang deritanya melebihi Rasulullah? Kekasih Allah, surga dijamin, dosa ndak punya karena maksum, doanya mustajabah. Tetapi untuk memperoleh sebuah kemuliaan, ia ongkosi dengan masyakot dan penderitaan. Itu Rasulullah. Apa meneh dapurmu? Dapurku. Dosa akeh swarga urung genah. Dungane ra mandi. Rindu kemuliaan tanpa ongkos derita. Ini masalah ekonomi kok kita disuruh sabar. Tuhan itu adil, yang tidak adil itu manusia. Kalau ada kemiskinan yang terus menerus, ini yang salah bukan agamanya atau Tuhan, tapi konsep-konsep ekonomi manusia yang menyebabkan kemiskinan yang terus menerus ini. Nah, seperti itu. Itu pernyataan yang luar biasa bagi saya. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya misalnya menurut Cak Nun sendiri, sebetulnya momentum syukur dan sabar itu juga seperti apa gitu. Karena ternyata kesabaran bagi orang miskin ini saat ini nggak tepat, karena memang kemiskinan kita ini akibat sebuah konsep-konsep ekonomi yang salah gitu loh. Jadi kemiskinan kita terus kita disuruh sabar, lantas konsep kita dibiarkan, itu kan nggak pas gitu loh. Soal sabar syukur itu menurut saya baik kok, orang itu menganjurkan sabar syukur. Cuman segala sesuatu baik dan tidak baik kan pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya dan tidak pada momentumnya, segala sesuatu menjadi tidak baik. Gitu loh. Ya jam loro bengi disuguhi rujak cingur ya aja to ya. Rujak cingur enak banget ini, ya aja disuguhi rujak cingur. Nah, ulama-ulama ini rata-rata nyuwun sewu itu tidak memiliki dialektika sosial. Bagi mereka agama itu adalah utak-utek ilmu fikih dan 1-2 ilmu hikmah. Itu pun tidak dikaitkan dengan kenyataan sosial. Jadi tidak bisa dong saya
mentang-mentang kadang-kadang jadi ustadz terus ono wong maling tak syukur-syukurke, tak kutuk-kutuk, ndak bisa. Saya harus melihat latar belakang sosialnya, kenapa dia maling. Makanya tidak mungkin saya dari awal diminta untuk mengomentari sinetron, apa mengomentari buser segala macam, tidak mungkin saya mau. Sebab nanti komentar saya tidak disetujui oleh mereka. Sebab saya akan iya lain metode saya gitu loh. Kan gitu. Nah, jadi sebenarnya syukur dan sabar itu kan saran internal, Mas. Itu kan mekanisme internal saya. Ke dalam diri saya harus pinter-pinter bersabar dan bersyukur. Tapi kalau ada menteri korupsi, saya tidak bisa dong pakai sabar dan syukur. Terus biar milih sabar apa milih syukur gue. Nek ono menteri korupsi terus gue milih sabar apa syukur. Karo-karone ra cocok no. Negara rusak terus gue sabar karo syukur. Kalau keluar, kalau eksternal jihad, kalau internal sabar syukur. Sabar syukur itu kan alat penaklukan jiwa, alat penaklukan mental, alat untuk menaklukkan hati kita. Bahwa kita harus bersabar ke dalam diri kita. Gitu. Tapi yang lebih penting dari itu kan nahi mungkar, bahwa kalau eksternal atau bersikap keluar itu ya jihad, nahi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya